Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan podcast yang aneh malam ini. Ini Oh, belum ada namanya ya, Bang? belum. Ini podcast yang paling baru dan perdana kita mulai di Batu Dinding. Mungkin kita akan membahas, berdiskusi tentang kegiatan di alam, tentang apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ke alam, berkegiatan di alam, entah itu kita mau ke pantai, ke gunung, ke bukit, ke hutan. Tentunya kan semuanya itu ada persiapan yang harus dimatangkan di awal planning. Nah, mungkin kita mulai ini. Kan nama saya Jul. Kebetulan baru perdana malam ini untuk muncak. Nama saya Bagus Septianto Pamungkas. Ya, Ini saya sama, Bang. Adit. Karena saya kebetulan perdana untuk muncak di mana tadi ini Bang, daerahnya Bang? Ya, ini kita puncak tipis-tipis Ya, lah. puncak Apa? tipis-tipis. Hiking tipis-tipis lah. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu apa sih perbekalan apa sih kira-kira yang kita bawa untuk muncak? Apa yang dibutuhkan gitu kira-kira perbekalannya? Perbekalan apa untuk saja gitu? berkegiatan alam yang istilahnya kita sifatnya itu bermalam gitu kan. Ya, Terus itu fisik juga harus menunjangkan. Nah, mungkin yang kita bahas pertama itu sebenarnya apa ya, mental dulu sih. Mental ya. Kenapa kita bilang mental? Yang paling pertama karena itu akan merembet ke semuanya ntar. Ketika kita sudah punya mental yang kuat, niat yang kuat, itu insya Allah kalau misalnya ada trouble atau apa sekalipun, itu bisa kita hadapi dengan tenang. Itu enggak apa sih namanya, enggak gerasa gerusu. Nah, masuk ke persiapan apa yang kita perlukan. Otomatis yang pertama dari segi yang kita pakai dulu nih, baju ganti, celana ganti. Berarti perlengkapan untuk pribadi gitu Iya, ya? pribadi dulu. Iya. Terus ya yang mau bawa apa, kayak headlamp apa, nah, itu yang kita pakai dulu nih, yang di badan dulu. Headlamp, jam, kompas misalnya. Kompas wajib. Kalau kita nggak tahu medan, sebenarnya mau kemana aja sih, kompas ya Harusnya ininya, harusnya bawa ya. Karena zaman sudah canggih sekarang kan ada GPS dan segala macam. Cuman kan kalau kita GPS-nya via HP, ketika sinyal nggak ada, kita nggak bisa baca peta offline, kita juga pasti kebingungan, nggak ada kompas. Terus yang kita pakai ini seperti sepatu. Nah, sepatu paling enggak kita sesuaikan nih ketika kegiatan di outdoor. Ya, hal layaknya kita pakai sepatu yang layak di kegiatan outdoor, yang tahan. Nah, nggak mesti yang, maksudnya yang nggak mesti yang mahal, yang penting safety buat diri kita. Menurut kita safety, aman dan nyaman, ya udah itu yang dipakai. Terus untuk mengenjoykan kita sih nantinya ya, karena kalau di Kalimantan kan itu kalau untuk suhu dingin itu kan enggak apa ya, enggak terlalu dingin lah, beda sama di Jawa dan di tempat-tempat dingin lainnya. Itu untuk yang kita pakai. Terus perlengkapan apa lagi nih yang kita harus bawa? Kalau untuk di Kalimantan sendiri, untuk kayak sleeping bag itu kan untuk di daerah dingin, itu yang baju kepompong, sleeping bag, terus jaket apa segala macam. Nah itu untuk di yang dingin lah, suhu dingin lah kalau kita bilang. Nah mungkin kita bahas yang untuk kali ini ya, yang persiapan di suhu tropis gitu kan. Siap. Yang paling enggak kita bawa itu perlengkapan masak, itu wajib. Kompor gas atau spiritus segala macam. Yang penting perlengkapan masak, nesting, piring, sendok dan segala macam itu wajib dibawa. Logistik itu harus diperhitungkan, kita makan berapa hari sekali. Misalnya kita kan camping Sabtu dan Minggu, nah berarti anggaplah kita makan 3 kali sehari. Berarti kita harus mencukupin satu orang itu 6 logistik, 6 kali makan. Nah itu yang harus kita persiapkan. Terus
air. Nah itu yang paling penting, sumber kehidupan tuh di air, karena kalau kita nggak ada air nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya betul. Air kalau kita misalnya kita tahu nih suatu tempat itu sumber airnya jauh dan susah diakses, paling tidak kita udah prepare air dari bawah sebelum kita mencapai titik lokasi. Lebih simpel aja mungkin ya. Di pantai sih sebenarnya lebih dibilang lebih simpel sih ya, semuanya ada tingkat kesulitannya masing-masing kan. Kalau di pantai kan otomatis kita prepare-nya itu misalnya ya nih tas yang dry bag yang anti air, misalnya kita ketika mau main air kan otomatis kita harus pakai yang bahan-bahan anti air lah istilahnya. Itu kan sifatnya apa ya, fun camp yang liburan family kayak gitu kan ya, piknik kayak gitulah. Paling enggak itu yang disiapkan, tapi ya kayak perlengkapan masak dan segala macam itu pasti menunjang, pasti perlu. Dan P3K, parang misalnya itu wajib juga dibawa, entah kita apa kesandung kayu kah atau apa nggak tahu kan. Saja mungkin paling enggak sangkur lah ya bang ya, kayak mungkin kan lebih bagusnya ya mungkin parang atau mandau, cuman kan terlalu besar. Untuk meminimalis boleh sangkur. Yang penting ada yang untuk bahan, misalnya untuk alat untuk memotong bahan gitu kan, ketika kita lagi urgent atau apa memerlukan kayu untuk nandu atau apa kan, kayak sajam kayak gitu kan penting, bukan untuk diperuntukkan, bukan lain fungsinya gitu kan bisa mengantisipasi, siapa tahu ya kan, namanya kita lagi di hutan atau lagi di ini kan, binatang-binatang hewan-hewan liar kan kita tidak tahu ya bang ya, mungkin antisipasinya seperti itu juga ya. Itu antisipasi coy. Kalau antisipasi untuk hewan buas nih ya, ketika ini pengalaman saya aja sih yang seminim pengalaman saya itu, kalau ketika kita berhadapan dengan hewan buas itu usahakan jangan misalnya kita berhadapan dengan ular kobra, ketika itu dengan jarak beberapa meter itu kita baru sadar nih ada ular kobra, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Kita injak ke ularnya, kita apa? Jangan diinjak, jangan dibunuh, berarti nggak dilawan ya, jangan. Dan salah satu triknya mungkin kita jangan membuat gerakan yang kaget gitu, refleks yang kaget, betul. Karena kalau kita kaget itu pasti kita habis, ularnya pasti nyerang. Karena mungkin dia merasa terancam atau apa. Ketika kita ada ular, udah pelan-pelan kita menjauhi, karena sifatnya ular tuh sebenarnya dia menjauhi manusia sebenarnya, menjauhi manusia. Yang seminim pengetahuan saya ya. Terus ketika kita berhadapan dengan babi hutan misalnya babi hutan. Sepengalaman saya kalau ketemu babi hutan, ketika nih babi hutan nih nggak tahu nih dalam kondisi lapar apa gimana kan. Yang jelas dia kalau merasa terancam pasti dia nyeruduk gitu kan. Walaupun kita diam. Semua hewan buas ketika merasa dirinya terancam. Dia cuma ada dua, mengancam balik atau mereka pergi. Kan gitu logiknya. Ketika kita berhadapan dengan misalnya babi hutan, apa yang kita lakukan sekiranya ketika kita berhadapan gitu dengan jarak beberapa meter aja gitu kan. Sebenarnya kalau saya sih pakai teori anjing waktu itu. Gimana itu maksudnya? Ketika kita ketemu kayak misalnya anjing atau babi hutan, itu kita pura-pura misalnya kan ngambil kayu atau ngambil batu, kita takut-takutin aja. Coba deh cobain praktekin ketika ada anjing. Pernah itu bang. Ada anjing tapi kita pura-pura ngambil batu, mereka nggak berani ngedekat. Iya, dia jauh dia. Cuman kan sifatnya kalau babi hutan ini kan liar. Paling enggak kita antisipasi ya, mungkin kita pegang kayu atau apa sih namanya, tongkat ini untuk mendaki, trekking pole. Itu untuk mengantisipasi aja ketika dia menyerang dari dekat. Mungkin kita bisa melawan, bukan berarti untuk membunuh maksudnya kan.
karena hakikatnya kan mereka juga pengen hidup. Siap. Nah, kita kan juga diciptakan itu ndak ada yang sia-sia. Mereka diciptakan walaupun mereka ini hewan, kastanya istilahnya kita dalam agama juga diajarkan bahwa manusia yang paling tinggi. Justru itu kita harus menghormatin apa yang sudah diciptakan gitu kan. Betul. Kalau di Australia aja itu pohon itu ada hak asasinya, Jadi ada hak tebangnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita mau tebang itu Australia. di Australia. Kalau di sini Ya, kita lihat sendiri lah. Ini kan jantungnya dunia sebenarnya di sini. Hah? Gundul. Kau kerja di mana? Saya Nah, jadi kan ini kan jantungnya dunia lah kalau kita bilang. Paru-parunya lah, paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Selagi kita usahakan jangan sampai kita bunuh. Apalagi itu hewan yang dilindungi.